Ibu, kita mulai karena waktu kita nanti Pak Sony juga mulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya hadir pada acara diseminasi budaya positif lingkungan sekolah pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita tergerak untuk mengikuti seperti langkahnya Bu Cynthia Devi, mau berbagi kepada sesamanya, mau berbagi kepada teman sekoleganya, bukan menggurui tapi belajar bersama-sama. Bu Devi juga tidak merasa dia paling pintar sendiri, tidak. Dia adalah melaksanakan tugas yang didapat di CGP angkatan ke-7 Bu Devi, yaitu modul 1 yang harus selesaikan. Maka dia mau membagikan pengalaman yang dimiliki kepada kita dengan akhirnya pelayanan kita di sekolah atau terhadap anak didik kita maupun sama kita akan terjadi dan akan lebih baik. Bapak Ibu, jangan salah pengertian bahwa saya digurui, saya diajari, bukan. Jangan seperti itu. Nanti akan bergiliran. Mudah-mudahan saya minta yang mudah-mudahan nanti tak bersemangat. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cynthia Dewi Maysaroh yang bisa menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka proses CGP angkatan 7. Kami dari pihak sekolahan sangat-sangat mendukung kegiatan penjenengan yang jenengan adakan. Jangan takut kalau ada kebutuhan CGP mengganggu sekolah, silakan ikuti CGP-mu. Sekolah akan memberi peluang sebesar-besarnya kepada semua guru. Saya tidak memberi panjang lebar, ya. Mudah-mudahan Bu Devi nanti sukses, raih terus, pantang menyerah, belajar keras, tidak mau, harus mau berubah seperti yang semangat yang dimiliki oleh sekolah kita, sekolah penggerak. Maka saya bangga Ibu Devi. Maka saya katakan pada kesempatan ini, saya nggak panjang lebar, silakan Mbak, silakan, kami mendukung, teman-temanmu mendukung, saya mendukung juga. Saya sangat mendukung kalau Ibu Devi terus berkarya. Ini adalah bagian daripada kolaborasi dari Bu Devi, berbagi dengan kita dalam waktu dekat, nanti berbagi dengan yang lebih luas lagi, tapi pertama berbagi dengan kita sama kita dulu. Hanya itu yang saya sampaikan Bu Devi. Saya hanya sekali lagi mengucapkan selamat dan sukses dan selamat berjuang. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Pertonggan Sinaga selaku Kepala SDN Tambak Romo 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SDN Tambak Romo 2. Bapak Ibu, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga Bapak Ibu dapat duduk dengan keadaan sehat dalam acara diseminasi budaya positif yang saya adakan ini, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran panjenengan. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Sebelum saya melakukan diseminasi, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta staf yang telah merelakan waktunya, yang telah bersedia duduk di sini dalam acara saya. Sebenarnya saya sangat merasa tidak enak Bapak Ibu, kenapa harus melibatkan teman-teman dalam satu sekolah. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa diseminasi ini adalah salah satu tugas yang harus saya selesaikan dalam rangka menempuh pendidikan calon guru penggerak, Bapak Ibu. Adapun tujuan dari diseminasi ini perlu Bapak Ibu ketahui juga, ada 2 dari 5 peran yang ada dalam setiap guru.
tidak hanya pada guru penggerak saja, tapi setiap pendidik diharapkan mempunyai peran tersebut. Yang pertama itu adalah mendorong kolaborasi. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Tidak hanya seorang guru penggerak saja diharapkan mempunyai nilai tersebut, Bapak Ibu. Maka dari itu, dengan diadakannya diseminasi ini, diharapkan Bapak Ibu yang lain, jika ada ilmu dari luar yang didapatkan, dapat menularkan kepada teman-teman yang lain. Itu adalah menjadi coach bagi guru lain. Kemudian mendorong kolaborasi. Saya di sini bukan bermaksud menggurui seperti yang Bapak Naga sampaikan tadi. Di sini saya benar-benar pure ingin men-sharing ilmu yang pernah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak, utamanya pada modul 1.4 tentang budaya positif, Bapak Ibu, di mana saya ditugaskan untuk membagikan ilmu ini, dan saya sangat berharap semua Bapak Ibu guru di sini dapat berkolaborasi. Tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita hanya satu, untuk memerdekakan siswa kita, seperti kata Ki Hajar Dewantoro yang selalu digaung-gaungkan bahwa kita harus menuntun anak sesuai kodrat zaman dan kodrat zaman alamnya untuk mencapai siswa-siswa yang selamat dan bahagia, student well-being. Oke, Bapak Ibu, akan saya lanjutkan. Agenda kita pada diseminasi ini pertama adalah pembukaan. Alhamdulillah tadi sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian tentang pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan yang terakhir tentang refleksi. Jadi nanti saya harapkan setelah kegiatan ini ada 1 atau 2 dari Bapak Ibu guru yang bersedia merefleksikan apa yang telah didapat dari acara diseminasi ini. Bapak Ibu, untuk mengurangi ketegangan, kemudian agar Bapak Ibu guru tidak ngantuk juga, saya mempunyai ice breaking yang dapat mencairkan suasana di siang hari ini. Oke, Bapak Ibu, judul ice breaking ini adalah jempol, kepal, tepuk, telunjuk. Saya minta Bapak Ibu angkat jempolnya. Ya, jempol. Oke, betul, kanan saja. Tangan mengepal. Kalau kepal, oke. Tepuk, telunjuk. Tapi tidak semudah itu nanti Bapak Ibu. Kita balik. Jika saya bilang kepal, Bapak guru harus jempol. Kalau saya bilang jempol, berarti kepal. Kalau telunjuk, berarti tepuk. Seperti itu? Siap? Oke, coba nanti kita periksa. Pak Lang coba sambil dipantau. Oke, sambil dipantau siapa nanti yang melakukan kekeliruan. Oke, saya beri ya Bapak. Siap? Kepal. Oke, telunjuk. Oke, tepuk. Oke, tepuk. Jadi Pak Yati masih agak ngantuk ini. Oke, kita coba sekali lagi. Kepal. Oke, ini Pak Rasi ini pas respon ya. Jadi gini langsung ditarik gini. Oke, jadi dia langsung bisa mengoreksi diri Bapak Ibu ya. Oke, telunjuk. Oke. Tepuk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, masuk ke materi Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan pemantik, mohon untuk dijawab setuju atau tidak setuju. Saya harap setuju ada alasannya dan tidak setuju juga ada alasannya. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak setuju. Bagaimana yang lain? Tolong dijawab dengan kompak. 1, 2, 3. Setuju. Oke, Pak Tony setuju. Kalau Pak Tony setuju, kalau Pak Yati tidak setuju, gak apa-apa. Kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke, pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Baik Bapak Ibu, pertanyaan 1, 2, 3 ini nanti akan terjawab setelah Bapak Ibu guru
mengikuti eksplorasi konsep selama kurang lebih 1 jam ke belakang. Tapi saya ingin mendengar satu alasan mungkin dari Bapak Suyadi tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Suyadi tadi mengatakan setuju. Oh, tidak setuju. Oke, alasan dari tidak setuju Pak Suyadi, monggo. Terima kasih. Langsung saja, kenapa saya tidak setuju dengan yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Memang di satu sisi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, namun di sisi lain ada pandangan bahwa, bahkan beberapa pandangan menyatakan bahwa hukuman itu justru dapat mendonkan pikiran atau sikap pribadi seseorang. Ya, misalnya dalam satu kasus diceritakan ada seseorang itu dihukum, justru dirinya malah down pikirannya, malah stres. Itulah kenapa salah satu aja itu, salah satu contoh kenapa hukuman itu tidak dikatakan kurang dibenarkan dalam proses pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa melihat setelah paparan Bu Devi. Terima kasih. Terima kasih Pak Suyadi. Kemudian tadi yang ketiga menarik sekali bahwa Pak Tony tadi memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca dapat meningkatkan disiplin anak. Tadi Pak Tony bilang setuju. Lalu Pak Tony, oke, saya ingin dengar alasannya. Ya, terima kasih. Ini yang terkait dengan hukuman secara umum. Memang hukuman itu secara umum dapat mendisiplinkan anak sampai seliwat-seliwatnya. Namun menurut saya caranya saja yang harus kita, istilahnya kita format agar tidak menjadi hukuman itu menjatuhkan mental anak. Pada dasarnya, menurut saya, hukuman itu juga bisa dibuat sebagai alat untuk mendisiplinkan anak. Namun harus diperhatikan bentuk hukuman dan model hukuman yang diterapkan. Kita harus cermat dalam arti memposisikan hukuman jangan sampai sebagai justice atau menjustice dari anak sehingga menjadikan anak itu down ataupun nervous di depan teman-temannya. Namun diharapkan hukuman di sini dapat bersifat mendidik dan mengakui anak itu sebagai kesalahan yang dilakukan. Itu anak itu akan semakin tahu bahwa dari kesalahan itu ada konsekuensi dari kesalahan. Itu maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony telah bersedia menjawab dengan sangat bagus ya Pak. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu Guru. Topik dalam eksplorasi konsep selama 1 jam ke belakang ada 5, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk eksplorasi konsep yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, ini ada sedikit permainan, yang mana permainan ini nanti ada kaitannya dengan materi yang akan saya jelaskan berikutnya. Coba Bapak Ibu Guru pahami, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Nanti saya minta untuk berpasangan, sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Ingat, dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, pasangan Anda, mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bila B bisa membujuk,
mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan Anda. Apa yang terjadi? Coba, ini saya minta nanti Pak Yadi berpasangan dengan Bu Ani, Bu Yaya dengan Bu Siti, Pak Tony dengan Pak Elang, dan Pak Sinaga dengan Pak Arif, menuliskan satu hal yang dianggap panjenengan itu sangat penting. Sebentar, ini kertasnya sudah saya siapkan. Coba silahkan dipraktikkan atau mungkin menyimulasikan salah satu hal itu bersifat rahasia, ataupun hal itu menurut Anda tidak akan jenengan berikan itu ke orang lain. Itu adalah rahasia besar Anda, itu adalah sesuatu yang berharga milik Anda. Genggam erat-erat. Apakah teman Anda dengan berbagai caranya dapat membuka kepala tangan Anda? Silakan dicoba. Iya, silakan. Iya, monggo. Boleh merayu, boleh menghardik, menyuap. Oke. Sudah? Ini yang sudah, mungkin dari Pak Yati dan Bu Ani. Oke, yang memegang, yang mengepal, oh belum, silakan. Oke, sudah. Dari Pak Elang dan Pak Tony. Tadi yang menggenggam siapa? Jenengan, Pak Elang. Gimana? Oke, apakah Pak Elang membuka kepalanya? Membuka, alasan dari membuka? Oh, diiming-imingi uang, boleh, nggak apa-apa. Kemudian dari Bu Yaya. Gimana? Konsepnya siapa? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu menyadari apa yang sudah Bapak Ibu permainan kecil ini, inti dari permainan kecil ini apa? Bagaimana? Sebenarnya Bapak Ibu, sesuatu yang kita pegang, kita yakini, siapa yang bisa mengendalikan? Diri sendiri. Apakah orang lain sebenarnya bisa mengendalikan kita? Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Tidak, cuma mempengaruhi. Mempengaruhi, betul, tidak mengendalikan. Yang bisa mengendalikan itu adalah diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu perhatikan ini. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan tentang ilusi kontrol. Paradigma yaitu tentang sudut pandang kita terhadap melihat sesuatu. Tentang ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, itu sebenarnya tidak benar. Siapa pengontrol murid? Murid sendiri. Kemudian ilusi membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu hanyalah ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif atau efektif bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini terjadi pada siswa dan guru.
Penekanannya di nomor 4 ya Bapak Ibu Guru, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya siswa sendiri itulah yang mempunyai kontrol untuk semua dirinya melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Bagaimana seorang guru dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, itulah seharusnya yang Bapak Ibu Guru lakukan. Apa di benak Bapak Ibu Guru jika mendengar kata disiplin? Apa Bapak Ibu Guru? Jika mendengar kata disiplin, di benak Bapak Ibu Guru tentang aturan, apalagi? Tata tertib, tegas. Sebenarnya Bapak Ibu, tentang disiplin itu tidak ada kait, jika dilihat dari segi kata, tidak ada kaitannya dengan aturan, tidak ada kaitannya dengan tegas, ataupun Pak Tony tadi tegas, tata tertib. Coba kita lihat apa toh sebenarnya disiplin itu. Makna dari disiplin dari bahasa Latin yaitu disiplina, artinya belajar. Nah, di sini disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Menggali potensi diri ini kalau kita biasanya menyebutnya dengan menggali motivasi intrinsik. Jadi dia sadar dia melakukan sesuatu itu karena apa, alasannya apa, itu timbul dari dirinya sendiri, bukan dari bujukan orang lain, bukan dari paksaan orang lain, ataupun aturan yang telah mengikatnya. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Apakah ini benar? Ya, kalau di Indonesia ini kata disiplin cenderung umum menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Kalau kita, ayo kamu harus disiplin, pasti siswa itu, disiplin itu menjadikan, gak enak, begitu ya Bapak Ibu ya. Karena kok rasa-rasanya terikat dengan aturan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi problem kita itu adalah siswa belum menyadari. Siswa kita, maaf kalau saya, memang ini harus saya tularkan ya Bapak Ibu. Siswa kita belum menyadari kenapa dia harus datang ke sekolah, kenapa dia harus datang tepat waktu, kenapa dia harus belajar. Yang dia tahu bahwa dia datang ke sekolah tepat waktu karena nanti kalau dia tidak datang tepat waktu pasti Bapak Ibu guru akan marah. Kenapa dia belajar di rumah? Yang dia tahu kalau dia tidak belajar bahwa nanti bapak ibunya di rumah akan marah. Mereka belum mengetahui apa tujuan tersendiri dari belajar tersebut. Nah, di sini tugas kita adalah bagaimana kita dapat membangkitkan motivasi intrinsik dari masing-masing siswa kita. Oke, akan saya lanjutkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Inilah nilai-nilai yang seharusnya dituju oleh setiap siswa-siswa yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Saya harapkan Bapak Ibu di sini dapat menanamkan nilai-nilai ini kepada para siswa. Ini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Inilah yang kebanyakan siswa-siswi kita tidak menyadari. Kemudian, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Masih ingat lagunya Bapak Ibu guru? Ayo, biar tidak ngantuk kita nyanyi dulu yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih atas semangatnya. Eksplorasi konsep yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Inilah tadi yang ada di pertanyaan pemantik nomor 1, 2, 3 Bapak Ibu. Nanti akan terjawab di sini insya Allah. Tentang teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, di sini kita akan membedakan tentang motivasi eksternal dan motivasi internal. Jika seorang anak menghindari ketidaknyamanan atas hukuman, misalnya dia datang ke sekolah tidak terlambat karena dia takut karena hukuman, itu termasuk motivasi eksternal atau internal Bapak Ibu Guru? Eksternal, karena dia takut terhadap hukuman. Kemudian jika anak ingin belajar giat karena dia sudah diiming-imingi oleh ibu gurunya kemarin, ayo besok siapa yang mendapatkan nilai 100 akan ibu beri pensil, penghapus, dan buku. Itu termasuk motivasi eksternal. Kalau si anak ini benar-benar mendapatkan 100, namanya motivasi eksternal atau internal Bapak Ibu Guru? Eksternal. Dan yang terakhir, anak ini menghargai dirinya sendiri. Bagaimana dia bersikap, dia bertutur kata, dia menghargai waktu, dia mau belajar, itu karena dia sadar bahwa itu merupakan kebutuhannya. Itu baru yang dinamakan motivasi internal. Kembali lagi, karena kita sekarang ini sedang digaung-gaungkan tentang merdeka belajar, Bapak tuntunan kita yaitu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ini artinya bahwa bagaimana siswa itu dapat membangkitkan gairahnya untuk melakukan hal-hal yang diyakini. Dan hal-hal yang diyakini apa? Nilai-nilai universal yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian tentang hukuman Bapak Ibu Guru, ini judulnya adalah dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu mempunyai efek-efek negatif. Selama ini kita meyakini bahwa ayo kita disemangati, siswa-siswa kita disemangati, dikasih ini itu biar nanti semangat belajarnya. Ternyata kita itu selama ini dihukum oleh penghargaan. Efek-efek negatifnya ini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya Bapak Ibu, jika seseorang itu diberi misalnya hadiah, si anak ini nanti jika lain hari tidak diberi hadiah, bukan tidak mungkin dia akan bisa berbuat yang seperti itu lagi atau berbuat kebaikan seperti itu lagi. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Ini kebetulan sudah pernah saya menyadari itu, saya pernah melakukannya di kelas 3. Anak yang saya beri hadiah dan yang tidak saya beri hadiah, saya percaya seneng ngasih hadiah si anak ini. Misalnya kalau hafal tentang 34 provinsi, saya beri hadiah. Yang ini ternyata kok hafalnya lama. Mungkin si anak ini dapat menghafalkan 34 provinsi dalam 2 hari, si anak ini 7 hari. Nah, yang betah apa itu ingatannya itu awet, ternyata yang tidak saya beri hadiah. Nah, ini ternyata mengurangi ketepatan karena tadi termotivasi oleh iming-iming hadiah saya tadi. Kemudian tidak efektif, itu seperti halnya nomor 2. Kemudian merusak hubungan. Ini maksudnya seperti ini Bapak Ibu Guru. Jika kita ini
Kalau ini saya sangat menghati-hati mulai sekarang karena saya sudah mengetahui materi ini, jadi oh ternyata yang saya lakukan selama ini salah, merusak hubungan di sini ya. Misalnya kalau ada satu siswa yang cakap, kita rasa cakap, kita mau muji-mujinya. Apakah Bapak Ibu menyadari ternyata ada, misalnya murid saya 20 siswa yang tersakiti hatinya karena tidak saya puji. Nah, inilah. Jadi bagaimana kita bisa mengapresiasi siswa mungkin secara pribadi, atau bagaimana kita harus belajar lebih dalam lagi untuk dapat memberi penghargaan kepada siswa agar siswa-siswa lain tidak hanya termotivasi dan tidak juga tersakiti hatinya. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ini seperti yang saya ceritakan tadi kasusnya di kelas 3. Mereka yang termotivasi karena iming-iming, dia ternyata hafalannya tidak awet, dia ternyata pijinya itu baik pas itu tok, lainnya tidak. Kemudian perhatikan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Utamanya ini, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan atau penghargaan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri kemampuan kepada murid secara bergantian. Jadi tidak hanya anak-anak itu saja yang dipuji. Mungkin walaupun si anak yang kita anggap, mohon maaf, slow learner ini pun kita harus memuji progresnya. Walaupun dia melakukan hal peningkatan sekecil apapun, kita harus bisa memuji siswa-siswa kita yang kita anggap sebagai siswa slow learner. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Nggak apa-apa memuji, tapi konsisten. Dan kita yang paling terpenting adalah secara bergantian. Jadi kesannya kita tidak pilih kasih. Kemudian fokus pada proses. Yang kita puji bukan, oh nilaimu bagus gini, ternyata yang dia itu di rumah digarap nih Bapak Ibu atau bagaimana, fokuslah pada proses kalau ingin memuji siswa. Coba Bapak Ibu, saya ini ada pertanyaan tentang perbedaan hukuman. Tadi kita sudah tentang penghargaan, kita push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan, itu saya kurang ketikannya ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Coba kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu guru tadi benar. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu bukan konsekuensi tapi hukuman. Kenapa dianggap hukuman? Apa perbedaannya konsekuensi dan hukuman? Apakah Bapak Ibu guru tahu? Kesimpulannya bahwa hukuman itu diberikan sepihak tanpa kesepakatan sebelumnya dengan siswa. Guru mendadak memberi, nah kamu terlambat, coba tulis 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Apakah sebelumnya siswa itu sudah buat kesepakatan dengan gurunya kalau saya terlambat akan seperti itu? Apakah siswa sudah tahu? Nah, itulah yang dinamakan dengan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini baru konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu juga hukuman. Bukan mungkin murid datang pakai sepatu putih, dia tidak
memakai sepatu hitam, nah dia disuruh untuk telanjang kaki. Nah ini termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini kalau ini baru konsekuensi karena ada kaitannya dengan materi. Oke, terima kasih. Ini Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kita fokusnya ke ini. Dan anak membenci kedisiplinan, ini jika hukuman. Jika konsekuensi, anak menghargai disiplin. Begini Bapak Ibu, saya lanjutkan tentang restitusi. Restitusi ini adalah jawaban dari masalah-masalah atau tentang penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh siswa. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadikan panutan. Jadi dia ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Diane Guzen pada tahun 2004. Restitusi fokus pada solusi. Yang terpenting ini, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah kelebihan dari restitusi. Jadi jika ada siswa yang melakukan sesuatu, kita tidak serta-merta langsung menghukum. Coba kita selesaikan dengan cara restitusi. Bagaimana cara menyelesaikannya nanti akan kita bahas. Kemudian tentang keyakinan kelas. Restitusi tersebut dapat kita tempuh Bapak Ibu dengan cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu kesepakatan, saya bilang kesepakatan antara siswa dan murid. Jika aturan yang selama ini kita lihat ditempel-tempel di sekolah, ditempel-tempel di tembok, itu adalah yang menciptakan siapa? Sekolah, guru. Apakah siswa pernah ikut terlibat di dalamnya? Tidak. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah sesuatu yang siswa inginkan, yang akan siswa inginkan sesuai dengan kesadarannya yang akan dia lakukan selama dia bersekolah di sekolah tersebut. Diharapkan dengan kata keyakinan dan dari keyakinan yang mereka bentuk tersebut, dia dapat melakukan kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal sesuai keyakinan kelas yang sudah mereka susun. Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu jawabannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Mengapa harus menggunakan helm pada saat pakai motor? Agar kita selamat kan? Ya, agar kita selamat. Kita meyakini itu kan? Bukan karena nek ditilang, ya kan? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa Bapak Ibu? Apakah takut nanti di absen Pak Kepala Sekolahnya sudah datang sampai pelatihan belum? Nah, sudah absen belum? Tidak, karena kita sadar diri bahwa mengikuti pelatihan adalah kebutuhan kita untuk meningkatkan kompetensi yang akan kita harapkan. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Itulah sebabnya mengapa tidak peraturan melainkan keyakinan. Dari dua ini Bapak Ibu, mana yang disebut dengan keyakinan? Coba Bapak Ibu persani, ada tentang kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dituangkannya namanya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan,
aktif dalam pelajaran, tertib. Kalau yang ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang barat atau yang timur, Bapak Ibu? Timur, benar sekali. Jika ini disebut juga dengan apa, Bapak Ibu? Peraturan. Kalau ini kesepakatan. Jika siswa sudah mempunyai kesepakatan, kami dan murid semangat belajar, kami dan murid peduli dengan teman-teman. Dengan kata lain, jika siswa ini meyakini dari yang C saja, dari yang A ini saja, saling menyayangi, insya Allah tidak ada bullying di sekolah, Bapak Ibu, karena mereka sadar bahwa dia dengan temannya itu harus saling menyayangi. Itu mereka ciptakan sendiri. Coba Bapak Ibu guru mulai menggali, mengajak siswa-siswa untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bapak Ibu beri pengertian kepada siswa-siswanya bagaimana sikap saling menyayangi itu. Apakah hal tersebut mereka yakini? Jika nanti suatu saat terjadi suatu yang tidak sebenarnya tidak kita inginkan, bullying dan lain sebagainya, kita panggil. Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan keyakinan yang telah mereka susun sebelumnya? Insya Allah dengan adanya ketergerakan hati mereka akan kembali lagi menjadi mempunyai keyakinan untuk melakukan nilai-nilai kebajikan universal. Silahkan sambil menikmati jajannya, akan saya lanjutkan ya. Ini Bapak Ibu, nanti saya coba Bapak Ibu untuk membuat tentang contoh tentang keyakinan kelas, tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas pada tabel T dan Y. Pada tabel T dan Y ini nanti contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Bagaimana terdengar, terlihat, berperilaku, kemudian hormat, bekerja, dan diterima, dimiliki. Ini langsung saja contohnya nanti seperti ini. Terdengar, Bapak Ibu guru bisa mencoba membuat keyakinan bersama anak-anak. Misalnya seperti ini, yuk saya bantu. Nah, ini untuk apa? Kalau ada siswa yang kesusahan, terus berperilaku sesuatu yang tidak terdengar, berperilaku, itu tentang gesture ya Bapak Ibu ya. Tersenyum ramah, memberikan salam dengan hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, intinya tidak pencilaan ya nih. Kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin. Nah, seperti ini nanti kata-kata yang termuat dalam keyakinan kelas, misalnya seperti ini. Yuk saya bantu, ini nanti bisa kami para siswa saling membantu. Terus kami para siswa saling menyayangi. Kami para siswa berperilaku sopan kepada ibu guru. Nah, itu nanti penjabarannya bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa seperti ini. Misalnya kalau ada kalau diberi sesuatu atau diberi apa, bilanglah terima kasih gitu. Jadi kami para siswa menghargai orang lain. Nanti bisa seperti itu nih Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalau dijadikan sebagai keyakinan kelas, nanti kami para siswa bertanggung jawab terhadap barang-barang di kelas. Terus ini mengganggu orang lain, kami para siswa menghormati orang lain. Nah, nanti penjabaran bisa luas penjabarannya. Bapak Ibu guru beri pengertian kepada siswa, menghargai, menghormati itu maksudnya nanti kamu jangan jaraki koncomu, nanti kamu jangan usil ke temenmu, terus dilarang melakukan kekerasan. Ini utamanya pada bullying ya Bapak Ibu ya. Kami para siswa menjaga keselamatan dan diri sendiri dan orang lain. Coba ini dipraktikkan, saya harap semuanya dapat mempraktikkan di kelasnya masing-masing agar
sekolah kita tercinta ini mencetak siswa-siswa yang selamat dan bahagia, Bapak Ibu, sesuai dengan petuahnya Ki Hajar Dewantara. Jika semua siswa dapat melakukan nilai-nilai kebajikan universal yang kita inginkan, saya tidak bisa membayangkan betapa indahnya suasana di sekolah ini, betapa meneduhkannya para siswa kita. Benar apa tidak Bapak Ibu Guru? Ya. Coba kita, ini memang PR besar kita, coba kita melangkah sedikit demi sedikit agar apa yang kita cita-citakan tersebut dapat terjadi di suatu hari nanti. Kemudian tentang kita eksplorasi konsep yang keempat ini tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, mungkin contoh dari kurang mengenakkan 2 bulan yang lalu tentang Mbak Rara dan Mas Danu, ada kejadian yang seperti itu, mungkin bullying dan lain sebagainya. Jika Bapak Ibu menyadari apa sebenarnya yang mendasari perilaku mereka, itu adalah karena ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh siswa itu? Ini Bapak Ibu, ada yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Menengok dari kasus yang pernah terjadi di sekolah kita tentang Mbak Rara dan Mas Danu, mungkin kita bisa flashback apa toh sebenarnya yang mereka inginkan dan tidak terpenuhi sehingga kok menjadi seperti itu. Bisa jadi mereka ini dari rumah kasih sayangnya belum, itu bisa terjadi. Tapi ternyata mungkin ini juga bisa kebutuhan kesenangan, pengen naik gojek di kelas, itu juga merupakan kebutuhan anak. Nah, bagaimana anak-anak itu bisa terfasilitasi kesenangannya, kasih sayangnya, penguasaannya dan kebebasannya? Coba kita gali. Misalnya, sebenarnya anak itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Jika Bapak Ibu Guru amati, tidak selamanya anak yang nakal, berperilaku negatif itu tidak selamanya dia buruk, pasti dia ada kelebihan. Kelebihan inilah yang harus kita dorong, kita beri dia sebuah, misalnya penguasaan ini adalah penghargaan dari kita. Kita beri ruang dia untuk bereksplorasi. Misalnya si anak yang dikatakanlah dia ini nakal menurut Bapak Ibu, kita gali dia itu minatnya di apa, kelebihannya di apa. Nah, seumpama dia itu pintarnya itu di olahraga. Nah, kita dorong, ayo kamu salurkan bakatmu ini ke dalam hal-hal yang positif, kamu bisa. Kamu tunjukkan kepada teman-temanmu. Nah, ini dia sudah mempunyai penguasaan. Jika dia penguasaannya, kebutuhan penguasaannya terpenuhi, mungkin dia tidak akan tantrum. Kalau bahasa anak kecil mungkin tantrum, kalau udah dewasa nggak tantrum lagi, akan mengekspresikannya dengan hal-hal negatif. Insya Allah tidak akan seperti itu. Kebebasan di sini bukan, kita tidak bisa mengekang anak dengan peraturan-peraturan yang kita buat tadi. Kembali lagi terhadap keyakinan kelas yang harus kita sepakati sebelumnya. Jadi anak tidak diikat dengan peraturan, tapi anak dikembalikan dengan cara restitusi menggunakan keyakinan kelas yang sebelumnya sudah disusun oleh siswa dan guru. Siswa hanya sebagai guru hanya sebagai perantara, sebagai fasilitator untuk siswanya dalam menyusun kesepakatan kelas. Kemudian tentang posisi kontrol, Bapak Ibu. Posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebelum saya ini tulisannya terlalu kecil, coba nanti kita simak video tersebut berikut. Jadi nanti Bapak Ibu, apa toh sebenarnya posisi kontrol itu, nanti saya akan menjelaskan setelah Bapak Ibu Guru mersani video yang akan saya tampilkan berikut ini. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang
pertama, posisi guru sebagai penghukum. Contohnya seperti ini Bapak Ibu guru. Contoh posisi penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi kontrol guru membuat siswa merasa bersalah. Semoga kita tidak menjadi penghukum dan menjadi guru yang membuat merasa bersalah siswa. Coba contohnya seperti ini Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ini saya flashback tentang perilaku saya Bapak Ibu. Saya menyadari dulu itu saya lebih cenderung ke posisi kontrol sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjat Bu. Ya sudah sana,
Kak ya, soulmate sama guru. Bestinya guru. Ada suara ramah, akrab, cenderung bersendak gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat tentang posisi guru sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus ingat kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer yang kita harapkan semua Bapak Ibu guru di sini dapat menjadi guru sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan video tadi, Bapak Ibu memilih posisi kontrol sebagai apa? Teman, manajer, pemantau, penghukum, rasa bersalah, milih yang mana? Terakhir, sebagai manajer itu yang kita harapkan. Apa yang sebagai manajer tadi? Bedanya sebenarnya kita boleh bergeser antara menjadi manajer dan juga pemantau atau monitor. Akan tetapi perbedaan antara monitor dan perbedaan monitor dan manajer menurut pengamatan saya, jika guru di posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor yang sudah dicontohkan dalam video tadi, memang siswa
setelah siswa melakukan kesalahan, dia menanggung konsekuensi yang dia buat. Itu hanya menyelesaikan masalah pada saat ini saja. Akan tetapi, jika guru di posisi kontrol sebagai manajer dan tadi sudah menerapkan restitusi, nanti akan saya jelaskan lagi restitusi itu apa. Tidak hanya masalah selesai hari ini saja, akan tetapi itu dapat mengurangi atau dapat memperkecil kemungkinan kesalahan-kesalahan yang akan dibuat yang akan datang. Setuju? Oke, saya lanjutkan lagi. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mampu, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa flashback tentang tindakan Bapak Ibu kepada siswa-siswa selama ini? Kalau saya jujur saja, setelah mengetahui tentang materi 5 posisi kontrol ini, saya banyak menyadari, oh ternyata selama ini salah. Oh ternyata saya selama ini itu nyamannya di posisi kontrol yang ini. Oh ternyata selama ini saya tidak membuat siswa saya ini nyaman. Ya Bapak Ibu guru, saya harapkan semua Bapak Ibu guru di sini bisa, tidak hanya saya, Pak Yadi dan calon guru penggerak saja yang mau belajar tentang 5 posisi kontrol dan mau memperbaiki diri. Saya harap sekolah kita bergerak bersama, maju bersama, dan saling berkolaborasi untuk menciptakan iklim suasana sekolah yang selamat dan bahagia, merdeka belajar. Setelah Bapak Ibu menyaksikan video yang ada di tayangan tadi, ini Bapak Ibu guru, posisi penghukum ini contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir seperti yang ditayangkan pada video tadi. Kemudian dampaknya apa sih? Pasti siswa akan mengulangi lagi dampaknya itu. Dia walaupun dihukum itu mungkin tidak akan kapok karena guru mentreatment siswa dengan cara yang salah. Kemudian pembuat rasa bersalah juga seperti itu. Ini adalah membuat identitas gagal kepada siswa. Dia nanti sampai dia lama, efeknya ini akan lama. Dia merasa, wah aku ternyata membuat guruku susah ya. Waduh, guruku susah gara-gara aku ya. Ini adalah tekanan moral yang seharusnya tidak diterima oleh siswa Bapak Ibu nggih. Kemudian identitas berhasil ini jika kita dapat kita bisa membentuk identitas berhasil atau sukses siswa itu jika kita bergerak antara posisi kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer. Akan tetapi teman ini juga tidak disarankan karena kenapa? Dia akan menjadi ketergantungan kepada guru. Kalau dicontohkan tadi si Naren ini ternyata guru piketnya Bu itu. Nah, dia ketergantungan pada Bu itu. Nanti jika
suatu hari ternyata guru piketnya bukan si bu itu, mungkin si Naren ya tidak bisa, ya dia tergantungnya pada bu itu tadi. Kemudian kalau pemantau ini tadi bisa dikaitkan dengan konsekuensi yang sebelumnya disepakati. Kemudian jika manajer ini telah menerapkan yang namanya restitusi, ini Bapak Ibu tadi sudah. Kemudian ini saya ke dulu, coba Bapak Ibu coba menjawab, ini nanti posisi kontrolnya sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol sebagai apa? Membuat rasa bersalah, oke, nggak apa-apa Bu Siti. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum, ayolah lakukan demi ibu. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini iming-iming. Teman? Oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum, coba kita lihat apakah jawaban Bapak Ibu guru tadi. Nah, ini. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu pembuat rasa bersalah. Nih, kamu tidak pernah benar melakukannya, ini penghukum. Contoh, ayolah lakukan ini demi bapak atau ibu, ini sebagai teman ya tadi ya, seperti bestie tadi ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau ternyata Bapak Ibu guru, oke. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini dihubungkan dengan keyakinan yang sebelumnya dia bentuk. Seperti yang di video Naren tadi, Naren ini bisa berpikir bagaimana dia menyelesaikan masalahnya tadi, masalah keterlambatannya tadi. Ibu guru Naren hanya sebagai fasilitator yang dapat menumbuhkan motivasi dari dirinya untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, efek dari ini apa Bapak Ibu? Efek dari dia dapat menyelesaikan masalah ini, dia dapat mengurangi keterlambatannya itu karena kesadarannya sendiri, bukan karena takut dengan ibu guru dan lain sebagainya. Kemudian ini, kamu selalu paling terakhir, ini penghukum. Oke, next. Ini Bapak Ibu, jadi kita itu sebagai guru bergeraknya itu hanya ini, pemantau dan manajer. Sebenarnya yang diizinkan itu seperti ini ya Bapak Ibu guru ya. Kita masih belajar, semuanya Bapak Ibu guru masih belajar untuk dapat memposisikan diri di posisi kontrol sebagai manajer. Tapi kita bolehlah bergeser-geser sedikit ke posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Oke, terima kasih. Kemudian yang terakhir itu tentang segitiga restitusi. Apa tuh segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi ini adalah cara atau proses yang ditempuh oleh guru agar dapat menyelesaikan masalah murid dengan cara membangkitkan motivasi intrinsik dari siswa dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Validasi kebutuhan. Kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari validasi kebutuhan dan menstabilkan identitas ini tidak selamanya dapat urut ya Bapak Ibu guru ya. Tapi yang terakhir, finalnya tetap menanyakan keyakinan. Nanti contohnya akan saya tayangkan di video agar Bapak Ibu guru lebih jelas bagaimana proses penerapan atau proses penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Ibu dan Bapak guru hebat, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi
sudah masuk ke tahap kedua tentang validasi tindakan yang salah. Dan salah. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang muntah-muntah di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak membuat sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil mudah untuk berpikir bahwa apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sesi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menaruh diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutnya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ini adalah sisi yang pertama dari yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu fokus pada yang pertama tentang menstabilkan identitas. Apakah Bapak tadi marah, si siswi tadi juga membalas, atau intinya jika ada dia ditukari koncone, kalau anak-anak kita kecil ya, kalau tadi kan siswi SMA, kemudian si yang ditukari ini ganti bales. Kalau anak kelas 1 tuh biasa, mama dibuat tek jilbabe, langsung spontan bales. Apakah yang dia melakukan perbuatan membalas tadi langsung disalahkan oleh Bapak Guru? Tidak, Bapak Ibu Guru tadi malah bilang bagaimana? Kalau saya jadi kamu, saya juga pasti akan marah. Ya, jadi dia merasa kalau ini menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian tidak mengkritik murid tadi, walaupun dia melakukan kesalahan tidak langsung dikritik, dijudge. Oh kamu salah ini, tidak seperti itu. Nah kemudian dari itu tadi prosesnya Bapak Ibu Guru, Bapak BP ya tadi, kalau di SMA itu Bapak di BK itu di proses menstabilkan identitas. Ini ciri-ciri
cirinya adalah membuat kesalahan itu suatu hal yang wajar. Kemudian manusia itu tidak sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa memperbaiki ini. Fokusnya tidak fokus tentang apa yang sudah terjadi, tapi fokus untuk memperbaiki masalah. Saya lanjutkan. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Bapak Ibu, sisi yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Dari validasi tindakan yang salah ini, guru dapat menggali motif dari perbuatannya tadi. Motifnya apa? Tentu saja ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah ini, kamu bisa bertindak lebih gegabah, kamu melakukannya pasti tanpa suatu alasan tertentu. Mungkin si anak tadi dituduh memfitnah, kemudian dia melakukan pembalasan, apa toh kebutuhannya belum terpenuhi? Mungkin tentang dia belum mendapatkan pengakuan dan lain sebagainya, bisa jadi. Nah makanya dia melakukan sesuatu yang dirasa itu tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan lanjutkan. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakan yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang kami punya. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Oke, kembali lagi ke sini Bapak Ibu, tentang penerapan segitiga restitusi yang perlu diperhatikan yang terpenting. Nomor 1 ini, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Itulah mengapa saya katakan bahwa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah sesuatu yang sangat penting dan seharusnya segera kita lakukan. Karena kenapa? Jika siswa-siswi kita melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, kita dapat mengembalikannya lagi kepada keyakinan-keyakinan kelas yang sebelumnya sudah disepakati. Kemudian dengan adanya keyakinan-keyakinan tersebut, siswa dapat bersedia memperbaiki masalahnya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Itu timbul dari dorongan dirinya sendiri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kemudian jika siswa kita yang kita anggap nakal tersebut melakukan hal yang kurang pantas, coba yang terakhir perlu Bapak Ibu guru lakukan juga. Apakah nantinya hal tersebut akan kamu ulangi lagi? Kapan kamu akan memperbaikinya dan lain sebagainya? Insya Allah nanti siswa-siswa kita akan dapat terarah sesuai dengan keyakinan yang sudah tertanam di hatinya masing-masing. Ini Bapak Ibu, tadi proses dari segitiga restitusi ada di sini. Yang pertama, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Meskipun salah, kita tidak boleh langsung menjudge anak ini, oh kamu salah. Tidak seperti itu ya. Guru dapat berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah berbuat salah, jadi dia tidak langsung merasa kalau dirinya itu orang yang buruk nih Bapak Ibu ya. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah bentuk penguatan. Siswa itu yang sudah kita pandang down itu harus kita kuatkan hatinya. Jangan kita malah menambahi beban pikirannya. Sangat perlu dikuatkan dengan ini. Kata-kata ini, kata-kata yang menurut saya ini kita pasti dapat menyelesaikan permasalahan ini. Ya langsung keyakinannya timbul. Oh, berarti Bapak Ibu guru ini
mau membantu saya. Dia langsung punya keyakinan, oh ternyata walaupun saya seperti ini, Bapak Ibu guru tetap mau mendukung saya untuk memperbaiki kesalahan ini, Bapak Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar, ya? Bapak Ibu guru tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi fokusnya tidak mencari tahu sopo saya salah, dia mungkin senawati sopo tidak, tapi bagaimana masalah itu dapat terselesaikan dan bagaimana masalah itu tidak akan terjadi di kemudian hari. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini biasanya anak yang introvert itu cenderung di sini, oh dia sudah melakukan kesalahan, dia down, aduh aku salah ya. Ini yang merusak mental anak itu, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, sisi kedua dari sertifikat restitusi yaitu validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali basic need. Basic need itu 5 dasar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh murid tadi, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Pada sisi ini, pada saat validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, ini guru dapat berkata seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, ini walaupun dia sudah melakukan hal yang buruk, gak apa-apa, tapi kalau tadi tidak lebih yang buruk lagi kan, gitu. Walaupun dia salah, tetap kita beri penguatan, gitu ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi pasti dia cerita, karena gini loh, karena gini ya. Kita tahu, oh ternyata kebutuhan inilah yang belum dipenuhi oleh siswa. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Sikap apa itu yang baru ini? Kita dapat menanamkan sikap-sikap yang mana sikap ini lebih baik daripada sikap yang telah dilakukannya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besoknya? Begitu. Ini menggali motivasi dari siswa tersebut. Kemudian sisi yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat, atau bukan kita tapi siswa dan guru tepatnya. Dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan ini, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas itu telah kita sepakati sudah sesuai dengan perilaku belum? Kemudian kamu ingin jadi seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya. Jika tadi si siswi tadi dia ingin menjadi siswa yang lebih penyabar, dia yakin kalau menjadi penyabar dia akan lebih tenang. Coba kita tanyakan kepada siswa kita, jika dia melakukan sesuatu yang kita rasa itu tidak sesuai dengan nilai kebajikan, kamu ingin seperti apa? Jika menjadi seperti itu, bagaimana perasaanmu? Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ternyata kita sudah mencapai babak finalnya, yaitu refleksi. Bapak Ibu, tadi saya telah sharing atau berbagi ilmu yang utamanya yang saya dapatkan di 1.4 tentang penghargaan, hukuman, kemudian segitiga restitusi dan lain sebagainya. Saya ingin dari Bapak Ibu guru untuk melakukan refleksi menjawab dari 4 pertanyaan ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Tentunya setelah melakukan sesi ini, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan sebelum mengikuti sesi ini? Apakah sebelum tadi jadi tersadar, kalau saya jujur saja, saya tuh dulu sebelum menerima
materi ini saya tuh cenderungnya posisi kontrol sebagai teman, dan saat melakukan refleksi saya juga jujur, saya dulu memang posisi kontrolnya sebagai teman, tapi setelah saya ini yang keempat, saya akan menjadi omong yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini saya bertekad, saya bergeser menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Untuk itu saya minta perwakilan dari satu Bapak Guru dan satu Ibu Guru untuk menjawab 4 pertanyaan refleksi ini. Monggo, sinten akan mewakili? Terima kasih, ya, refleksi uraian dari Mbak Devi yang berbagi pada hari ini bersama kita. Banyak hal yang kita dapat, yaitu bisa merubah paradigma kita yang selama ini, yang mungkin tujuan kita baik sebenarnya, tetapi salah mengaplikasikan. Itu sebenarnya bukan bermaksud menyalahkan yang dulu, enggak, tapi niat kita itu seperti ini, tapi kita salah mengaplikasikan. Kita buat aturan yang ketat supaya tujuannya disiplin, tetapi masih kurang pas. Itu sebenarnya itu yang saya dapatkan. Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan yang muncul di dalam diri saya adalah perasaan merasa bersalah. Merasa bersalah artinya bukan karena saya salah menerapkan selama ini, karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan saya, bukan tahunnya saya seperti ini, tapi ternyata ada ilmu-ilmu baru yang mengajari kita supaya menghargai. Maka diimplementasi kurikulum Merdeka supaya anak itu merdeka belajarnya, nggak tanpa paksaan, tanpa tekanan dari guru, tetapi guru hanya bisa membantu mereka untuk mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Selama ini tidak, saya menginginkan mereka seperti saya, itu salah. Ternyata setelah mendapat ini, perasaan apa? Ada perasaan bersalah. Ya nggak bersalah, kalau berdosa nggak ada perasaan bersalah. Ternyata saya selama ini kurang pas. Nah, peran Among seperti apakah yang saya lakukan sebelum mengikuti sesi ini? Ya seperti tadi itu, ya kita nggak bisa menjelaskan apakah sebagai monitoring, apa sebagai teman, apa sebagai apa. Tapi yang terus terang saya bilang, saya memang sudah memperlakukan tidak lama, maka sering saya dibilang dulu bukan guru, tapi sebagai sahabatnya murid dulu. Karena saya nggak pernah mengatakan seperti memperlakukan anak itu sebagai apa? Sebagai objek. Tapi saya gandeng. Kadang-kadang guru tua berpendapat pada saya bahwa itu nggak mendidik. Ya, tapi keyakinan saya waktu itu bukan saya nggak mendidik, tapi membangkitkan semangat mereka supaya tidak ada jarak di antara saya dengan dia, sehingga dia bisa menyampaikan masalah dia yang leluasa tanpa takut, tanpa khawatir. Itu tujuan saya sebenarnya. Oke, yang terakhir, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Saya berusaha belajar menjadi sebagai seorang manajer yang bisa menimbulkan motivasi anak itu tanpa harus memaksa dan tanpa harus menghukum mereka. Tetapi mereka muncul sendiri, lalu kita kuatkan apa yang mereka miliki, potensi intrinsik atau motivasi intrinsik mereka kita kuatkan. Itu terima kasih Pak Devi. Sesi ini saya mendapat pengetahuan yang baru, yang mudah-mudahan juga teman-teman juga mendapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sinaga mewakili dari perwakilan Bapak untuk menjawab pertanyaan refleksi. Untuk perwakilan dari Ibu Guru saya minta satu, monggo. Di sini saya juga sudah mulai untuk restitusi Bu Devi, tapi dari penjelasan yang dengan jelaskan tadi masih banyak kesalahan atau belum tepatnya restitusi tadi. Jadi untuk peran Among yang akan saya lakukan nanti, saya akan lebih belajar lagi tentang bagaimana menjadi manajer seperti itu. Terima kasih Bu Yaya. Saya yakin Bapak Ibu Guru di sini pernah melakukan restitusi. Mungkin caranya saja yang belum tepat, tahap-tahapannya saja yang belum tepat. Mungkin kita salah langkah atau bagaimana. Nah, saya harapkan setelah menerima tentang sesi ini, utamanya tentang segitiga restitusi ini, saya harapkan Bapak Ibu Guru dapat menangani siswa-siswa yang dirasa tidak melakukan tindakan yang negatif dengan langkah-langkah yang sudah diberikan pada materi ini. Bapak Ibu, terima kasih.
sesi ini tentang diseminasi saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Tugas saya untuk mengimbaskan budaya positif modul 1.4 di pendidikan guru penggerak sudah selesai. Saya merasa senang sekali Bapak Ibu tetap setia menemani saya di sini, mendengarkan, menyimak. Alhamdulillah, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Semoga kedepannya kita bisa saling berkolaborasi, saling mengisi, saling berbagi, tentunya agar sekolah kita ini sesuai dengan yang kita harapkan, Bapak Ibu guru nggih. Terima kasih atas antusiasnya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kata yang tidak berkenan di hati, apabila banyak pemahaman. Saya juga masih belajar Bapak Ibu, saya ini masih belajar, saya berusaha, saya akan belajar terus tanpa menyerah. Semoga Bapak Ibu guru juga akan terus belajar untuk memperbaiki diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi, terima kasih Bapak Ibu guru sudah mengikuti dengan tenang. Mudah-mudahan Bu Devi semakin semangat ya, jangan pernah semangat ya, jangan pernah berhenti, dan kami juga bersemangat untuk mencoba menerapkan apa yang kita dapat ya. Mungkin karena ketidaktahuan kita maka kita tidak bisa menjalankan. Terima kasih. Kami keluarga SDN Tambak Romo 2 mendukung Ibu Cynthia Devi Maisaro untuk mengikuti program Guru Penggerak. Devi, semangat! Sekali lagi.